Shalom. Puji nama Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih dapat melakukan ibadah meskipun online, tetapi kita sangat bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini, namun terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami masih dapat mengikuti ibadah Tuhan meskipun kami harus beribadah secara online. Kami tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lainnya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya kami memiliki hati yang benar-benar rindu untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kiranya Tuhan Engkau pimpin ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya Tuhan setiap firman yang akan kami terima pada pagi hari ini Bapa dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan Allah yang layak ditinggikan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. betapa mulianya Tuhanku, Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan
Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya. Terima kasih, Kau tetap Allah. Kau Tuhan Allah kita, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya, shalom saudara yang kasih. Puji nama Tuhan. Kita ketemu lagi di pagi hari ini tuh, di mana kita akan memperingati hari kenaikannya Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, saudara yang kasih. Dan kita bersyukur tadi telah mendengar satu puji-pujian yang begitu indah, meninggikan nama Tuhan. Satu hal yang indah ini kita bangga dan bahagia, saudaraku, walaupun menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Saudaraku yang kasih, kita akan mendengarkan satu firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita untuk maju dan tetap setia di dalam kehidupan kita ini. Kita percaya Tuhan itu baik. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kembali ku datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami sampai saat ini. Suatu anugerah yang luar biasa Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Kesehatan, kekuatan, hikmat dan berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat yang indah kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hikmat-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan mengalir, sehingga firman menjadi berkat bagi kami semua Tuhan yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Di hari
kami memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Satu bukti yang nyata, Engkau Allah kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Sekali lagi kuduskan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, aku mengucapkan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih, saudaraku yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah suatu puncak di mana kehidupan Tuhan Yesus yang ada di dunia ini. Saudaraku yang kasih, ini satu bukti yang nyata, di mana hal ini sebagai bukti bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja kita. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Dia hidup dan dia naik ke surga, saudara yang kasih. Saudaraku yang terkasih, bukti bahwa dia adalah juru selamat kita di dunia ini dan untuk selamanya, yang diutus oleh Bapa kita yang di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang luar biasa, pencipta langit dan bumi dan segala-galanya. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang kepada Bapa dan dia akan kembali kepada Bapa, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang terkasih, juga firman Tuhan, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dulu. Di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat 6 dan sampai 11. Dikatakan di sini, maka berkatalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebab jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku, ayat ke-9 kata bahwa sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oh, haleluya, suatu hal yang luar biasa. Allah kita, dia merasakan mujizat Allah yang nyata dalam kehidupan kita semua, saudaraku. Dia memberikan kuasa juga kepada kita. Dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kelak. Luar biasa, saudara yang kasih. Memang Allah kita bukan manusia biasa, karena dia Allah dari segala Allah, Bapa Tuhan kita yang penuh kasih sayang. Dia datang dari surga, dia kembali ke surga. Ini suatu janji yang nyata. Di dalam Yohanes juga mengatakan, saudaraku yang kasih, Yohanes 16 ayat 28 itu dikatakan bahwa aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi ke Bapa. Oh, luar biasa. Allah kita, dia datang ke dunia ini dan dia kembali, dia terangkat ke surga dengan disaksikan banyak orang. Inilah suatu bukti kenyataan bahwa Allah kita, dia Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja, saudaraku yang kekasih. Kristus datang dari kekekalan dan dia kembali kepada kekekalan. Dia katakan bahwa aku dari atas, aku bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat 23 dikatakan bahwa aku ini dari atas, bukan dari dunia. Allah kita adalah Allah yang hidup, saudaraku yang kasih. Waktu dia ada dalam dunia ini, dia mati, dia bangkit, saudaraku, dan dia hidup
sampai selama-lamanya, bahkan dia naik ke surga, dia pergi ke surga dikarenakan aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sangat bahagia, kita bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kesayangannya dalam kehidupan kita, Maha Pengampun, dan Dia memperhatikan kehidupan kita. Bahkan karena Dia sediakan tempat bagi kita. Haleluya saudaraku. Walaupun pada saat ini merasakan banyak masalah-masalah kita hadapi, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Di saat ini saudaraku, banyak orang mulai pada khawatir, mulai pada orang kecewa, mengapa jadi seperti ini, mengapa hidup susah. Tapi percaya saudara kasih, kalau kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia yang memiliki segala-galanya, Dia yang menciptakan segala-galanya, dan Dia juga yang akan memberikan segala-galanya bagi kehidupan kita, bagi orang-orang yang percaya. Kalau kita percaya, kita akan menikmati kasih anugerah Tuhan. Kita percaya, kita akan menikmati mujizat Tuhan. Dia tahu segala kebutuhan kita, Dia tahu keperluan kita, maka Dia selalu siap menyediakan segala kebutuhan kita, saudaraku yang kasih. Saudaraku yang kekasih, bahwa Kristus kembali ke atas bukan karena Dia bukan dari dunia ini, adalah saudaraku yang kasih, seringkali kita adalah manusia bodoh kalau kita tidak percaya. Dikatakan juga adalah kebodohan besar bila manusia masih menyangkal keilahian Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah satu kebodohan besar kalau manusia, kalau kita ini masih menyangkal bahwa Dia sudah naik ke surga. Saudara kasih, saudaraku yang terkasih, arti naik ke surga adalah Ia dipisahkan dari murid-muridnya serta dibawa naik ke surga. Nah, peristiwa ini terjadi 40 hari setelah kebangkitan Tuhan dari kubur. Dia bangkit, Dia bisa berkomunikasi kembali dengan manusia. Waktu itu Dia berkumpul bersama-sama, saudaraku yang terkasih. Dan waktu Dia naik ke surga pun disaksikan oleh murid-muridnya. Saudaraku yang terkasih, dikatakan bahwa Tuhan waktu Dia naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya ketika mereka sedang berkumpul bersama di Bukit Zaitun. Nah, saudara yang kasih, jadi Kristus naik ke surga dengan tubuh yang benar-benar nampak nyata. Ini dia, nyata. Tubuhnya nyata, kita bisa melihat. Ini murid-muridnya melihat dengan mata jasmani, sebab dapat dilihat dengan disaksikan oleh para murid-muridnya dengan mata jasmani. Saudaraku yang kasih, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah suatu dongeng 1001 macam atau mimpi di siang hari, saudaraku. Tapi ini adalah benar-benar satu fakta yang nyata, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita puji, Dialah Allah yang hidup, Allah yang selalu memperhatikan. Walaupun Dia naik ke surga, saudaraku yang kasih, Dia tidak tinggal diam. Dia selalu berdoa buat kita senantiasa. Dan Dia katakan juga bahwa aku pergi kepada Bapa, tetapi aku mengutus engkau, mengutus roh, penghibur, penolong-penolong untuk murid-muridnya. Dan Dia akan mengutus juga penolong Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Hanya orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia yang dipenuhkan Roh Kudus. Tanpa kepercayaan ini, tidak ada orang yang percaya.
Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saudara kasih, kita bersyukur bahwa Allah kita naik ke surga. Dia memberikan rohnya sekemana-mana kepada setiap orang, bahkan bukan hanya di satu tempat, di seluruh dunia ini. Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Roh Allah menolong kita, saudaraku yang terkasih. Roh Allah menghibur setiap penderitaan anak-anaknya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat hal ini, saudaraku, bahwa bukan 1001 dongeng atau mimpi, cerita rekayasa, melainkan suatu fakta bahwa ketika mereka sedang menatap ke langit, melihat Yesus naik ke surga, saudara kasih, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Oh, puji Tuhan, saudaraku. Tuhan naik ke surga. Dan malaikat mengatakan, dia akan kembali untuk menjemput anak-anaknya apabila sudah waktunya. Jadi kita bersyukur, saudaraku yang terkasih, punya Allah yang hidup. Kata naik ke surga ini adalah melakukan satu perjalanan naik, saudaraku yang kasih. Naik, yaitu Yesus meninggalkan dunia dan melakukan perjalanan ke surga. Dalam hal ini ada perpindahan tempat yang sungguh-sungguh bukan langsung menghilang atau lenyapkan diri, saudaraku. Tuhan naik ke surga, berarti ia dimuliakan oleh Bapa, diberikan kuasa kedudukan di sebelah kanan Bapa kita yang di surga. Bapa sangat menghargai, saudaraku. Bapa sangat meninggikan dia dan menghargai dia, kepadanya nama di atas segala nama, supaya setiap orang, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus di atas segala-galanya, nama di atas segala-galanya, supaya di dalam nama Yesus semuanya bertekuk lutut, saudaraku yang kasih, baik yang di atas langit, yang di atas bumi maupun di bawah bumi, bertekuk lutut. Dan kita bersyukur, kuasa Allah luar biasa, kuasa Tuhan dahsyat, saudaraku. Kalau kita percaya, Dia siap menyediakan setiap kebutuhan kita. Mungkin saatnya kita membutuhkan sesuatu, tapi Tuhan mau percaya dulu, memberikan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Maka Tuhan tahu kebutuhanmu. Dia sudah siapkan. Kalau Tuhan bertanya kepada kita, apa yang ada padamu? Inilah hidupku, Tuhan. Kuberikan kepadamu, karena Engkau Allahku yang hidup. Dan Dia memberikan lebih dari siapa yang kita miliki, apa yang kita mau. Saudaraku yang kasih, marilah percaya kepada Tuhan. Dia hidup. Dia sudah bangkit, dia bertemu dengan murid-muridnya, kembali lagi kepada pekerjaan nelayan. Waktu pagi hari Tuhan berkata, "Hai anak-anakku, apakah ada makanan bagiku?" Tidak ada. Apa kau sudah dapat ikan? Tidak dapat apa-apa. Dan Tuhan katakan, tebarkanlah jalamu. Dan dia menangkap ikan begitu banyak. Salah satu muridnya mengatakan, itu guru. Dia terjun dan dia buru-buru samperin kepada gurunya. Tapi yang lain mulai menarik ikan tersebut sampai ke darat. Apa yang terjadi waktu mereka datang? Tuhan sudah sediakan makanan bagi kita semua. Ada roti, ada ikan.
yang dibakar, saudaraku. Begitu dalam depan kita. Tuhan kadang meminta kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan, Dia tanya, berilah bagiku. Kita kadang, Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Maka Tuhan katakan, aku sudah sediakan bagimu. Jadi saudara kasih sekali lagi, dalam menghadapi masalah ini, Tuhan kita sudah naik ke surga. Roh Kudus diturunkan, memberkati kehidupan kita, memberi kekuatan, kemenangan, dan menyembuhkan setiap sakit penyakit. Jadi dalam segala sesuatu, saudaraku, walaupun saudara menghadapi masalah yang cukup berat saat ini, di mana kita menghadapi PSBB, terlarang keluar dan segala macam karena adanya COVID-19 ini. Tapi kita percaya Tuhan kita lebih besar, lebih dahsyat. Dia siap melindungi anak-anaknya yang dengar-dengaran dan setia kepadanya. Mari saudara yang kasih, jangan kita takut. Kita pandang terus kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan kita yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa, dan Dia menolong kita setiap saat, setiap waktu. Kalau engkau berseru kepada Yesus, aku perlu pertolonganmu, saat itu juga saudaraku, Tuhan siap menolong saudara dan saya. Amin saudaraku, percaya saudaraku, Tuhan siap menolong kita. Apapun yang terjadi, kita percaya saja. Hanya orang yang percaya, orang yang melihat mujizat Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik saudaraku. Tuhan kita baik saudaraku. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan yang kekal selama-lamanya. Aku bersyukur saudara kasih, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menguatkan iman kita. Kita harus memacu, memandang kepada Tuhan. Tetap semangat, semangat, semangat. Apapun yang terjadi, Engkau perlindunganku, Engkau penolongku yang ajaib. Terpujilah namamu. Engkau selalu ada bersamamu. Ku pegang janjimu Tuhan, bahwa Engkau kata bahwa aku selalu bersamamu. Puji nama Tuhan. Biar firman Tuhan ini akan menguatkan iman kita semuanya. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami bangga dan bahagia Tuhan Yesus, di saat indah ini Tuhan, di mana banyak umat-Mu tetap mengingat, peringatkan Engkau naik ke surga Tuhan. Walaupun mungkin tidak langsung bertatapan muka secara dekat, tapi kami percaya Engkau selalu hadir kepada setiap anak-anak-Mu yang setia, dan Engkau selalu mendampingi dengan Roh-Mu yang kudus, memberi kekuatan, melindungi, memberi kesehatan, dan memberkati mereka semua Tuhan. Berilah semangat Tuhan, walaupun goncangan terjadi dalam dunia ini, tapi biarlah kami memandang kepadamu Tuhan. Engkau lebih dari segala-galanya, penolongku yang ajaib. Terima kasih Tuhan, lindungilah seluruh jemaat-Mu Bapa. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan yang kami kasih. Biarlah kasih-Mu nyata di dalam kehidupan mereka semua. Berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati di rumah, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Kasih setia-Mu nyata. Kami mengasihi jemaat Tuhan. Engkau juga pasti mengasihi Tuhan, terlebih dari segala-galanya. Karena kasih-Mu lebih besar. Biarlah kasih juga masuk dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan hidup kami, undang-undang kami akhiri. Kebaktian, kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini Tuhan Yesus. Dan kami terus berdoa supaya jemaat-Mu, semua yang menghadiri, semua yang melihat, diberkati dengan berkat yang luar biasa. Sekali lagi kami berdoa, kiranya berkat Allah selalu ada Tuhan Yesus. Berkat-Mu Tuhan melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu semuanya. Kasih setia-Mu melimpah Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucapkan berdoa. Amin.